DEE selaku Ketua Panitia Acara, yang terhormat kepada seluruh dosen STKIP Muhammadiyah Bogor yang mungkin mengikuti acara hari ini, dan juga yang terhormat kepada seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Fatwa Aulia, saya selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya acara hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua keynote speech atau pembukaan oleh Bu Diah Bardia SE SPD, yang ketiga pembacaan CV, pemateri, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam penyampaian pemenang door prize, yang ketujuh penutup. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Diah Bardiah SE SPD selaku Ketua IMEE. Kepada Bu Diah, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pemateri tunggal kita pada pagi hari ini, Bang Khairul Hadis, MPD, juga Bang Mase, Sarjana Ekonomi Islam, Ketua Panitia kita, para pengurus MII, host acara kita pada hari ini, Saudari Putri Fatwa Aulia, juga para partisipan webinar MII yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan webinar tentang pernikahan beda agama, yang dalam hal ini pemateri akan menggunakan perspektif yang ditinjau dari perspektif Islam ya. Webinar ini diselenggarakan oleh Indonesian Muslim Economic Empowerment sebagai salah satu program dalam kontribusi kita di bidang edukasi masyarakat secara umum. Seperti kita ketahui bahwa manusia tidak terlepas dari fitrahnya mencintai dan dicintai, yang pada akhirnya diikat oleh sebuah hubungan yang sakral yang kita sebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pasal 2 Hukum Kompilasi Islam tentang hukum perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati sebuah perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan sebuah ibadah. Kita juga meyakini bahwa dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, kemudian tanggung jawab, dan tentunya juga mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang selalu kita indahkan sebagai umat Islam. Negara kita bukanlah negara sekuler dan juga bukan negara agama, melainkan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan penduduk mayoritas Muslim, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa secara epistemologis dan teoritis, hukum itu ditetapkan sebagai sarana pemecah masalah antar umat Islam. Maka saat ini patut kita syukuri dengan adanya hukum kompilasi Islam yang digagas oleh Bapak Profesor Bustanul Arifin pada tahun 85, yang selain berisi tentang hukum pewarisan, perwakapan, juga mengatur tentang perkawinan. Mari kita terus dukung, semoga suatu saat hukum pewarisan dan perkawinan dapat menjadi hukum formil ya, hukum positif di negara kita, sebagaimana aturan perwakafan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semua, dengan berdasar atas hukum yang berdasarkan pada falsafah negara Pancasila, negara kita melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dalam agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muhammad Hatta sebagai salah satu founding father kita pernah mengatakan dalam bukunya yang berjudul Memoir tahun 82, beliau mengatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia berdasarkan Republik Indonesia, syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis itu dapat dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga orang Islam mempunyai syariat Islam yang sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Begitu pula dengan agama lain, saya kira jika memang dalam agamanya jelas diatur bagaimana hukum pernikahan dan lain-lain, tentu juga bisa diakomodir oleh negara kita. Nah, pada masa Orde Baru, negara kita juga telah mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana pada pasal 2 tersebut berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Nah, dalam prakteknya, kawan-kawan, masyarakat kita menafsirkan makna dan implementasi yang berbeda-beda. Beberapa hari lalu, saya mengikuti sebuah talk show yang diselenggarakan oleh sebuah media online independen melalui akun YouTube-nya. Acara talk show tersebut mengundang para tokoh agama. Di talk show tersebut, yang pertama itu diundang dari agama Hindu, kemudian dari agama Buddha dan Konghucu. Dan di talk show kedua diundang dari agama Islam, kemudian dari penganut kepercayaan dan Katolik. Nah, dari masing-masing perspektif tokoh-tokoh tersebut, selain dari agama Islam menyebutkan bahwa menikah adalah hak asasi manusia, di mana agama di mana agama itu tidak perlu turut campur di dalamnya. Dan negara juga tidak boleh condong pada salah satu aturan agama begitu. Jadi ini menjadi salah satu poin penting yang menarik perlu kita sama-sama luruskan agar toleransi atau HAM yang kita agung-agungkan tidak mencederai salah satu ajaran yang sudah diatur jelas dalam sebuah agama. Insya Allah pemateri kita akan mengkaji lebih dalam terkait sebuah pernikahan atau perkawinan dalam perspektif Islam, agama Islam, yang tentunya perlu kita pahami sebagai Muslim ataupun non-Muslim agar kita bisa sama-sama bijak dalam bertoleransi. Selain itu, sebagai negara berketuhanan yang berdasarkan pada Pancasila, dalam pasal 1 nomor 1 tahun 74 juga dijelaskan bahwa perkawinan itu sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Jadi berdasarkan sila pertama, sila Pancasila kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kerohanian atau agama, sehingga perkawinan bukan saja hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga ada unsur kerohanian atau batin. Sehingga tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam bagi kita semua untuk membentuk sebuah keluarga nantinya. Tentu siapapun kita pasti menginginkan memiliki keluarga yang memberikan kenyamanan, bukan hanya secara lahir, namun juga secara batin, yang mampu kita pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Kami berharap dengan adanya webinar ini mampu memberikan pemahaman keislaman yang lebih baik, sehingga kita dapat menerapkan sebuah toleransi yang benar-benar bijak dan berkeadilan, bukan hanya bagi kita sebagai pemeluk agama, melainkan juga terhadap agama yang masing-masing kita anut di negara kita. Semoga selain dari pemateri, kita juga dapat sharing ilmu dari para partisipan yang saya ketahui luar biasa. Selain 80% adalah mahasiswa, pelajar, juga ada dari berbagai latar belakang profesi lainnya seperti ada ASN, kemudian lawyer, dan para praktisi hukum lainnya. Baiklah Bapak Ibu, kawan-kawan semua, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Saudara Khairul Hadis yang sudah bersedia menjadi pembicara di webinar ini. Juga kepada Mbak Putri yang bertindak sebagai host atau moderator. Kepada para partisipan, selamat mengikuti webinar. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terima kasih kepada Bu Dia Bardia SE SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan CV pemateri yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Muhammad Khairul Hadis, MPD, tempat tanggal lahir Kampung Hulu Rawa, RT 0305, Desa Bantarsari, Kecamatan Cibungur, Kabupaten Bogor. Riwayat pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ibnu Khaldun, S2 Pendidikan Bahasa Inggris UMK, KMI Darussalam Gontor, riwayat organisasi Pemuda Muhammadiyah. Tadi ada kesalahan. Riwayat organisasi Pemuda Muhammadiyah, Majelis Tabligh dan Tarjih Muhammadiyah Kota Bogor, MPS Muhammadiyah Bogor, dan BKPRMI. Pekerjaan dosen STKIP Muhammadiyah Bogor. Baik, segitu yang saya dapat bacakan CV pematerinya. Selanjutnya yaitu sesi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khairul Hadis MPD. Kepada Bapak Muhammad Khairul Hadis MPD, saya dipersilakan. Baik, cek 1, 2, 3. Suaranya jelas atau tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarona bin nikah masna wa sulasa wa ruba wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ketua lembaga IMME ya, Mbak Diah Bardiah, yang semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan, ya. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan dimudahkan untuk mendapatkan jodohnya. Amin. Selanjutnya yang saya banggakan juga kepada panitia dan juga para penyelenggara acara ini, dan juga tak lupa juga para semua peserta yang ada di sini, baik itu kawan-kawan saya, alhamdulillah ada yang ikut gabung di sini juga, dari Muhammadiyah juga, dan rekan dosen saya juga. Ya, mungkin ada juga rekan dosen dari UIK ini, Pak Fadil ya. Dan ini banyak juga di sini mahasiswi saya. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bermuazahah, kita dapat menggali ilmu, bertafakuh fiddin, ya, dengan keadaan kondisi sehat walafiat. Selanjutnya salat besar salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini ya saya akan menyampaikan materi tentang nikah. Nah, saya juga bingung sebenarnya kenapa Mbak Dia memilihkan materi nikah beda agama seperti itu. Sebenarnya ini bukan pak saya seperti itu ya, nggak apa-apalah ya. Saya mencoba karena mungkin ada background saya juga dari pondok pesantren ya, sedikit-sedikitnya ada ilmu nanti yang kita sama-sama sharingkan
bagaimana perspektif pernikahan dalam hukum positif dan juga hukum agama, nikah beda agama. Baik, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perlu kita ketahui ya, sebelum kita lanjut membahas tentang pernikahan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan nikah. Nikah itu ujung-ujungnya ngeunah gitu kalau bahasa Sundanya ya. Nah, seperti itu. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan atau akad ya, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Sesuai dengan ketentuan hukum ya, kita menganut hukum ya berlandasan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka seyogianya ya acara pernikahan ya siapapun dan selama dia masih ada di teritorial negara Indonesia, maka harus dengan ketentuan hukum ya yang berlaku di sana. Dan ada tambahan dan ajaran agama. Nah, itu berarti kembali kepada kita sebagai masing-masing individu menganut atau memeluk agama apa. Islamkah atau Nasranikah atau dan lain sebagainya yang mana diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Atau hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Nah, seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya ya. Pernikahan itu di sini sudah jelas sebenarnya ya, sebelum kita membahas lebih lanjut. Nah, jadi ikatan ya, sesuai dengan apa ketentuan hukum yang berlaku dan juga ajaran agama seperti itu. Nah, selanjutnya, ini pengertian nikah menurut bahasa dan istilah, ya, etimologi atau dan juga estimologi ya. Apa artinya? Pernikahan menurut bahasa adalah memiliki arti mengumpulkan, al-jam'u, ya, al-jam'u dalam bahasa Arabnya, atau mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan yang merupakan arti dari kata nikah itu sendiri. Jadi menikah itu artinya menggabungkan, menyatukan dua insan ya, dua insan wanita dan laki-laki. Jangan sampai menikah nanti menggabungkan sesuatu yang sama, tapi harus berbeda ya, wanita dan laki-laki ya. Jangan laki-laki atau perempuan-perempuan seperti itu. Itu dilarang ya. Itu. Sedangkan menurut istilah yang sesuai dengan syariat Islam adalah ijab qabul atau akad. Nah, jadi pernikahan itu nanti kita bahas ada syarat dan rukunnya. Salah satu rukunnya itu ada ijab qabul. Ada sibgoh di sana ya, sibgoh. Ya, ada sibgoh, ijab qabul ya, ijab dan qabul. Nah, seperti itu. Yang menghalalkan. Nah, dengan adanya ijab qabul itu bisa menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, ingat catatannya antara laki-laki dengan perempuan. Ya, seperti itu. Maka pernikahan secara sesama jenis itu berarti tidak ada di dalam kamus pun atau maupun istilah ya, tidak ada seperti itu. Nah, di sini yang tidak ada hubungan darah atau mahram. Nah, itu nanti syarat nikah menurut ajaran atau syariat Islam itu dilarang menikah ya dengan saudara yang ada hubungan darah atau mahram kita seperti itu. Nah, maka nanti selanjutnya kita akan bahas syarat dan rukun nikah apa aja ya, seperti itu. Jangan sampai kita menikah dengan saudara kita yang ada hubungan darahnya atau dengan dengan satu persesuaian seibu seperti itu diharamkan juga seperti itu. Nah, maka nikah dapat disimpulkan sebagai ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Nah, setelah akad nikah ya, maka sahlah pernikahan itu. Akan tetapi di balik sana ada hak dan kewajiban
Misalkan seorang laki-laki setelah nikah mempersunting seorang perempuan, maka dia akan menjadi seorang suami. Maka di sanalah akan ada kewajiban dan juga hak sebagai seorang suami, seperti itu, ya, bertanggung jawab ya terhadap istrinya, menafkahi lahir dan batinnya, memberikan perlindungan ya, menjamin semuanya ya. Seperti itu. Dan juga kepada seorang perempuan yang sudah menikah, maka statusnya akan berubah menjadi seorang istri dan juga memiliki kewajiban ya dan juga hak ya. Kewajiban harus taat, mematuhi suaminya dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, itu. Jadi ikatan yang mana akan menimbulkan ya sebuah ikatan yang mana akan menimbulkan ya suatu komitmen antara hak dan kewajiban, yang mana di sana ada apa akibat hukum yang akan terjadi apabila keduanya tidak melakukan atau menjalankan hak dan kewajibannya ya, seperti itu. Oke, sudah paham mungkin sampai di sini ya pengertian nikah ya. Jadi secara bahasa itu pengertian nikah itu al-jam'u ya, mengumpulkan atau menggabungkan ya antara dua insan ya, zakar wal unsa kalau dalam bahasa Arabnya ya, digabungkan, disatukan ya dalam oleh akad, sebuah perjanjian ya, seperti itu, yang mana nanti menurut bahasa ya ikatan antara suami dan istri yang mana ya yang sah ya, yang menimbulkan akibat hukum dan ada di dalamnya hak serta kewajiban bagi suami dan istri, seperti itu. Oke. Next slide. Nah, mungkin di sini mayoritas para peserta atau saya sendiri beragama Islam, maka mungkin saya akan membahas beberapa perspektif ya rukun dan syarat menurut syariat Islam ya, rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam. Nah, kita perlu ketahui ada beberapa rukun dan syarat ya sebelum kita akan mengadakan atau menikahi atau dinikahi oleh seseorang ya. Nah, jadi ada rukun dan syaratnya. Kita harus tahu rukun ya. Rukunnya apa aja ya? Menikah itu harus ada calonnya ya. Kalau belum ada calon silahkan nyari ya. Kalau belum ada calon suami ya silahkan yang masih jomblo cari calon suami. Atau kalau yang belum ada calon istri, buat yang cowok ya maka segera mencari calon istri, mempelai perempuan. Nah, di sini rukunnya ada ya, harus ada calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai perempuan. Nah, karena menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya rukun yang ketiga apalagi? Nah, ternyata harus ada wali nikah. Nah, wali nikah ini ya dalam berbagai mazhab ya, Maliki dan juga mazhab Syafi'i itu wajib hukumnya ya. Ada wali nikah seperti itu. Nah, wali ini abdolnya ya orang tua sendiri, orang tua si perempuan sendiri yang akan menikahkan ya. Kalau misalkan tidak ada orang tuanya meninggal, itu bisa uaknya atau pamannya ya, kerabat dekatnya. Kalau misalkan tidak ada bisa diwalikan wali hakim ya. Kalau dalam kompilasi hukum Islam itu wali hakim, yang mana di sini petugas negara yang bertindak. Biasanya amil kalau di kita ya, amil atau petugas KUA, seperti itu ya. Ya, selanjutnya dua orang saksi. Ya, maka dalam pernikahan ini ya dirukunkan juga ya harus ada yang namanya saksi nikah. Nah, saksi nikah ini ya diwajibkan dua-duanya lelaki. Karena kenapa? Karena misalkan pernikahan kalau tidak disaksikan, tapi kalau sekarang biasanya pernikahan
dihadiri banyak orang ya. Padahal pernikahan tidak dihadiri banyak orang ya. Meskipun hanya dihadiri 2 saksi dan juga wali, 2 saksi laki-laki itu sah ya, asal sesuai dengan rukun dan syarat nikahnya. Seperti itu ya. Nah, kenapa? Apa saksi itu harus laki-laki? Karena laki-laki itu ya kalau dalam Islam kesaksiannya lebih kuat dibanding perempuan, seperti itu ya. Dalam artian mereka teguh ya, tidak mudah takut kalau diancam ya, tidak mudah takut kalau diintimidasi ya. Beda dengan perempuan ya, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 5, ijab yang dilakukan oleh wali ya. Ijab ya, sigo ijab gimana saya nikahkan ya. Misalkan fulanah binti dengan mas kawin sekian ya. Ya, angkah tuka wazawwajtuka ya, misalkan fulanah binti bi mahrin mazkurah misalkan seperti itu. Maka harus ada sibghah qabul, penerimaan dari pihak lelaki sang suami ya. Seperti itu ya, ada qabul, saya terima nikahnya, misalkan fulanah binti bla 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 dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, seperti itu. Nah, itu akad ya, akad. Nah, setelah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada walinya, baik itu orang tua sendiri atau kerabat terdekat atau wali hakim. Yang kedua, maka yang selanjutnya maka harus ada apa? Harus ada ijab dan qabul, seperti itu. Nah, yang selanjutnya mahar. Nah, saya masukkan mahar di sini sebenarnya dalam mazhab Syafi'iyah itu mahar tidak termasuk ke dalam rukun nikah, karena mahar ya bisa berubah materi ataupun yang lainnya ya. Tidak juga diharuskan berbentuk materi, misalkan maharnya hafalan surat apa ketika akan nikah di depan calon mempelai perempuan dan juga keluarganya, seperti itu ya. Nah, jadi minimal ya ada 6 rukun nikah ya, seperti itu. Ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan 2 orang saksi, ijab dan qabul, dan juga mahar. Nah, terus apa aja sih syarat nikah? Nah, syarat nikah ya kalau misalkan kita Islam ya kita harus sama-sama beragama Islam ya, seperti itu. Terus yang kedua bukan mahram, dalam artian bukan saudara sekandung, saudara sedara ya. Nanti kita jelaskan lebih detail apa itu mahram. Ya, mahram itu orang-orang yang haram ya. Haram hukumnya bagi kita untuk menikahinya atau dinikahinya ya. Itu mahram ya. Tertutup oleh mahram ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada wali nikah bagi perempuan. Syaratnya tetap harus ada wali nikah. Selanjutnya dihadiri saksi. Nah, saksi 2 orang laki-laki. Terus sedang tidak ihram atau berhaji. Nah, maka orang-orang yang sedang berihram, ya sedang melaksanakan haji atau umroh, sedang berihram itu dilarang untuk menikah, seperti itu. Yang selanjutnya yang ke-6 ya tidak ada paksaan. Nah, apabila kita menikah di dalamnya ada paksaan, maka akan cacat ya pernikahan itu, tidak memenuhi syarat. Karena kenapa? Karena kita beragama pun ya mengajak seseorang untuk mempercayai agama kita, memeluk dan meyakini agama kita, dilarang untuk dipaksa. La ikraha fiddin ya. Qad tabayyanal rusdu minal ghai. Jadi ya apalagi menikah ya. Untuk meyakini sebuah agama pun dilarang ya. Dilarang kalau dipaksa seperti itu, apalagi
menikah. Maka ya sebisanya, semampunya ya, kalau kita ingin menikah ya tidak ada unsur paksaan. Nah, biasanya banyak juga pernikahan yang di dalamnya ada unsur paksaan atau dijodohkan ya. Syukur-syukur ada keridoan dan kerelaan seperti itu. Kalau misalkan ada paksaan, berarti itu telah mencederai syarat-syarat nikah seperti itu. Nah, sudah paham mungkin sampai sini ya? Oke. Selanjutnya, setelah rukun dan syarat nikah, maka di sini kita akan menjelaskan mahram. Nah, dalam Islam itu tidak sembarangan kita menikah, ada yang boleh dinikahi, ada juga yang tidak boleh, siapa aja yang dibolehkan. Jadi ada 3 kategori ya orang-orang ya yang haram ya bagi kita untuk dinikahi. Yang pertama ya karena keturunan ya, satu keturunan, satu darah. Yang kedua karena persusuan ya. Yang ketiga karena ikatan pernikahan. Kalau misalkan ya karena dalam Islam itu dibolehkan menikah lebih dari 2. Kalau kita sudah menikahi misalkan punya istri ya, maka saudara istri itu haram ya hukumnya untuk dinikahi sama. Saya jelaskan nih. Mahram karena keturunan. Di sini orang-orang yang termasuk dalam mahram sebab keturunan ada 7 ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Yang pertama siapa? Kita haram ya bagi laki-laki menikahi ibu kandungnya seperti itu. Yang kedua, maka haram bagi seorang laki-laki menikahi apa? Anak kandungnya, anak perempuannya ya. Anak perempuan haram kita nikahi seperti itu. Ya, yang ketiga, saudara-saudaramu yang perempuan. Nah, adik atau kakak kita punya kakak atau adik perempuan itu haram bagi kita untuk dinikahi seperti itu ya. Pernikahan saudara insek ya kalau nggak salah itu haram bagi kita muslim ya. Nah, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, maka bibi atau uwa-uwa kita yang perempuan itu bagi kita laki-laki itu haram ya dinikahi ya. Kalau ayah kita mempunyai saudara laki-laki, saudara perempuan, itu haram ya bagi kita untuk menikahi. Selanjutnya siapa juga? Ya, saudara ibumu yang perempuan. Nah, saudara ibu kalau ibu punya kakak perempuan atau adik perempuan itu bagi seorang laki-laki haram juga untuk apa? Untuk menikahinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Nah, apabila kita memiliki kakak perempuan atau adik perempuan yang memiliki anaknya perempuan ya, itu haram atau kita biasa disebut keponakan ya. Alo kalau bahasa Sundanya alo, keponakan itu haram ya dinikahi oleh paman atau uaknya seperti itu. Nah, itu kita haram ya 7 ya wanita atau perempuan yang haram dinikahi berdasarkan karena keturunannya haram ya hukumnya bagi kita untuk menikahi seperti itu ya, ibu kandung, terus bibi atau uwa, terus anak-anak kita atau terus keponakan dan lain sebagainya. Nah, itu haram bagi kita ya seperti itu. Nah, selain itu ya ada juga yang diharamkan karena satu persusuan ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW kita ketahui bahwasanya dulu Nabi Muhammad juga ya
pernah disusui oleh, kalau tidak salah namanya Halimatus Sa'diyah, ya, oleh Halimatus Sa'diyah, ya. Jadi orang-orang yang atau nah mungkin kasusnya seperti ini ya. Saya juga pernah dulu disusui oleh tetangga saya, karena mungkin zaman dulu itu susah untuk mencari susu ya. Karena ibu saya sakit, mungkin saya sering nangis terus ya, karena ibu saya sakit, khawatir kalau menyusui dengan ibunya akan ketularan sakit. Maka kebetulan mungkin ada tetangga ya, tetangga yang memiliki anak seusia saya, maka dititipkan disusui dulu seperti itu ya. Nah mungkin apa namanya, kasusnya bisa seperti itu ya. Atau mungkin ada juga memang sudah budaya ya, itu tidak masalah ya, sudah budaya menyusui anak oleh orang lain, ya disusui oleh perempuan lain. Nah, itu tidak masalah ya. Nah, maka ya itu akan mengakibatkan hukum ya bagi kita apa? Nah, hukum sama ya, sama seperti halnya ya karena keturunan ya, maka perempuan yang kita susui ya kita anggap sebagai ibu ya, karena darah mereka sudah mengalir dalam tubuh kita, karena susunya sudah dihisap ya oleh kita, maka haram hukumnya ya. Yang menyusui itu sendiri anaknya atau bibinya dan lain sebagainya, nah itu haram ya. Sama seperti halnya 7 orang ini yang sesuai dengan keturunan. Nah maka laki-laki atau perempuan yang pernah disusui oleh orang lain ya harus hati-hati, itu jangan sampai apa namanya kita menikahi 7 orang yang seperti ini, sama ya. Jadi ya ibu yang kita susui itu haram ya hukumnya untuk dinikahi, terus anak perempuannya juga haram ya, saudara. Maka secara tidak langsung ya kita juga menjadi saudara ya, saudara sesusu dengan si ibu yang tadi menyusui kita ya. Maka anak-anak perempuannya atau anak-anak laki-lakinya haram bagi kita untuk dinikahi seperti itu, atau untuk menikahinya seperti itu. Nah, sama halnya dengan karena keturunan seperti itu haram. Nah, itu ya. Jadi kita harus paham dan tahu pasti ya, apalagi kalau di desa-desa, di kampung-kampung biasanya menikah itu tidak jauh dengan lingkungan sekitar. Maka kita lihat dulu kriterianya, apakah termasuk mahram kita atau tidak ya. Kalau misalkan syukur-syukur tidak, kalau misalkan mahram ya itu hukumnya haram ya, sampai kapanpun haram ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya mahram karena perkawinan. Apabila kita menikah, melaksanakan pernikahan, maka kita akan memiliki suami atau istri. Maka ya ibu atau bapak dari suami atau istri kita itu haram hukumnya untuk kita nikahi seperti itu ya. Terus apa? Nah, istri anak kandungmu ya, istri anak kandung, misalkan kita menikah sudah punya anak kita menikah ya, anak kita menikah, nah terus punya istri, terus mungkin anak kita meninggal, terus istrinya janda, terus mau menikahinya, itu haram hukumnya ya, seperti itu haram hukumnya ya, seperti itu. Terus selanjutnya anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri. Nah, ini contohnya misalkan seorang lelaki menikahi seorang janda ya. Seorang janda itu memiliki anak ya, anak perempuan. Maka haram bagi kita ya menikahi anak perempuan tersebut. Karena kenapa? Karena ibunya telah kita campuri ya. Nah, itu haram bagi kita meskipun telah meninggal gitu kan istri kita, terus ada anaknya, itu haram hukumnya ya. Seperti itu ya.
Nah, terus haram bagi kita apa? Karena perkawinan menikahi ya wanita-wanita yang sudah beristri seperti itu. Enggak ada ya. Jadi wanita yang sudah beristri itu tidak boleh untuk dinikahi seperti itu ya. Hukumnya haram ya seperti itu. Jangan sampai kayak artis yang sekarang lagi ngetren di TV ya. Sudah tahu orang itu sudah punya suami diajak nikah siri seperti itu. Ya, ya itu haram ya. Seorang yang sudah memiliki suami itu haram. Hukumnya kita nikahi seperti itu ya. Betul. Nah, selanjutnya haram bagi kita ya apa dua perempuan yang bersaudara, misalkan kita menikahi, seorang lelaki menikahi seorang perempuan, perempuan itu punya saudara perempuannya lagi, adik atau kakaknya. Bagi kita diharamkan untuk menikahinya, seperti itu. Apabila ada seorang yang melakukan itu, maka itu hukumnya haram ya. Tidak boleh ya, tidak boleh menikahi adik dan kakaknya satu kandungan atau sedarah ya dengan istri kita, itu tidak boleh ya. Oke, selanjutnya siapa aja? Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Nah, wanita yang bersuami itu ya tadi ya seperti nomor 4. Nah, wanita yang bersuami itu haram hukumnya seperti itu. Nah, jadi ada 3 kategori mahram yang haram bagi kita untuk dinikahi atau dikawini. Yang pertama karena keturunan, yang kedua karena satu persusuan, yang ketiga karena perkawinan seperti itu ya. Itu haram hukumnya bagi muslim untuk menikahinya. Maka kalau kita tetap menikahinya, maka akad itu tidak sah dan batal dan hubungan kita, pergaulan kita sama saja dengan kita melakukan zina seperti itu ya. Nauzubillah. Oke. Nah, maka kita lihat ya, ada beberapa hukum dalam pernikahan ya, sesuai situasi dan kondisinya ya. Nah, sesuai karena hukum itu berdasarkan ya situasi dan kondisinya ya. Karena ada hadis Rasul juga yang menyatakan an-nikahu sunnati famalam famayarghabu an sunnati falaisa minni, kata Rasul seperti itu. Jadi nikah itu ya perbuatan atau melaksanakan perkawinan itu ya itu adalah sunnah Rasul. Karena Rasul juga mencontohkan Rasul menikah, memiliki keluarga dan lain sebagainya ya. Sunnah Rasul. Barang siapa yang membenci untuk menikah, yang tidak mau menikah, maka tidak dianggap sebagai golongannya ya. Yang pertama hukumnya bisa sunnah ya. Siapa? Kepada siapa ya? Hukum itu dihukumi ya. Nah, ditujukan pada seorang yang mempunyai biaya untuk memberikan nafkah. Nah, maka ya, seorang lelaki yang sudah mapan, yang sekiranya sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi, maka dianjurkan, disunatkan untuk menikah. Seperti dalam hadis, ya ma'syaras sabab, ya man istata'a alaikumul ba'at falyatajawaz, katanya seperti itu. Ya, wahai para pemuda-pemuda, ya barang siapa ya dari kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi, ya maka menikahlah, kata Rasul seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nikah itu sunnah ya yang seharusnya ya kalau sudah berkemampuan ya nggak usah ditunggu-tunggu lah ya. Seperti itu. Cuman mungkin masalahnya bagi laki-laki terkadang nggak bagi laki-laki juga ya memilih pasangan dan lain sebagainya ya. Mungkin banyak pertimbangan juga untuk menikah seperti itu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya hukumnya wajib bagi siapa? Bagi seorang yang mampu melaksanakannya, dalam artian
sudah mapan ya, terus apa mungkin usianya juga sudah bukan dikatakan sudah tidak muda lagi dan lain sebagainya, maka hukumnya wajib ya, daripada terus terjelembab kepada dosa-dosa seperti itu. Maka hukumnya wajib itu ya, wajib ya untuk menikah. Nah, ditakutkan ya yang ada nanti dia terus ya melakukan dosa-dosa ya seperti itu. Nah, selanjutnya hukumnya bisa menjadi makruh ya. Makruh itu hal yang dibenci ya, kariha ya, makruh ya, yang dibenci kalau tidak melakukannya atau melakukannya seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan suatu pernikahan ya. Misalkan ya sudah cukup umur tapi masih pengangguran ya. Mungkin bisa dianggap makruh untuk menikah, ditakutkan, dikhawatirkan. Kenapa? Setelah menikah ya nanti memiliki keluarga tidak mampu menafkahi dan lain sebagainya. Tapi insya Allah ya Allah menjamin ya, jangan takut untuk menikah karena rizki ya apa karena rizki kita dan keluarga kita sudah dijamin oleh Allah seperti itu. Meskipun kita pengangguran, niat kita sudah kuat untuk menikah dan sudah memiliki calon untuk dinikahi, ya sudah ya disegerakan aja hal-hal yang baik. Ya fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Ya, hukumnya haram ya. Nah, apabila kita menikah tapi dengan niatan tidak jujur dan niatan tidak baik ya, itu hukumnya haram. Misalkan kita menikahi misalkan seorang janda kaya raya gitu kan. Nah, udah pikirannya udah negatif aja ya. Nah, nanti kalau meninggal hartanya bisa kita kuasai dan lain sebagainya. Ini contohnya. Itu tidak baik ya. Haram hukumnya ya. Kita menikahi seseorang tapi dengan niatan tidak baik ya. Itu haram dalam Islam seperti itu. Hanya tujuan-tujuan tertentu ya, seperti itu. Itu haram. Ya, maka tidak boleh ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya hukumnya mubah. Ya, mubah itu ya dianjurkan ya. Bagi siapa? Bagi seorang yang tidak berdesak ya, tidak terdesak untuk segera menikah ya. Nah, mau nyantai dulu misalkan ya, tidak terlalu menggebu-gebu ya, masih bisa menahan syahwatnya ya. Maka dianjurkan ya bagi para laki yang belum menikah ya, kalau misalkan ada keinginan ya, memiliki hasrat ya, ditahan dengan berpuasa seperti itu ya. Berpuasa itu bisa menundukkan syahwat kita seperti itu. Nah, maka suatu hal yang mengharuskan ia untuk segera menikah. Nah, itu seperti itu. Jadi dihukumi sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nah, jadi itu hukum-hukum nikah ya, menurut tinjauan perspektif Islam. Nah, selanjutnya, kita ke masalah inti. Ya, apakah boleh menikahi seseorang yang non Muslim, ya, ghairil muslimin atau muslimat, ya, seperti itu. Nah, di sini, ya, di sini ada, ya, dalam Al-Quran, ya, dalilnya, ya, atau landasannya. Ya, kita sebagai seorang Muslim, maka landasan dasar-dasar hukum yang kita ambil berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis, As-Sahihah, seperti itu. Nah, di sini diterangkan dalam surat Al-Baqarah menikahi musyrikin. Wala tungkil musyrikat hatta yu'minna. Ya Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wala tungkil musyrikat hatta yu'minna. Jadi Allah berfirman, ya, jangan kita menikahi musyrikat, ya, perempuan-perempuan musyrikin, ya, musyrik ya, musyrik hatta yu'minna, sampai mereka
mengimani apa yang kita imani atau memeluk ajaran atau agama yang kita yakini ya, sampai memeluk agama Islam. Nah, di sini jumhur ulama ya sepakat jadi musyrik ya, orang-orang musyrik itu haram ya hukumnya untuk kita nikahi ya. Musyrik itu apa? Musyrik ya antaj'alulillahi andada. Jadi kita menjadikan Allah itu sekutu ya. Jadi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, nanti dijelaskan juga apa perbedaan musyrik dan ahlul kitab. Karena dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah selanjutnya itu ya seorang muslim itu dibolehkan untuk menikah dengan ahlul kitab. Ya, dalam Al-Qur'an ahlul kitab. Ahlul kitab yang mana nanti yang dibolehkan untuk dinikahi ya? Seperti itu. Karena ahlul kitab sekarang, mohon maaf, Nasrani dan Yahudi, ya Nasrani sudah kategori musyrik. Karena kenapa? Mereka ya mungkin dahulu sama Tuhannya Allah. Karena mereka sudah menuhankan Nabi kita, Nabi Isa atau yang disebut Yesus, maka mereka dikategorikan juga sebagai musyrikin ya. Maka haram bagi kita atau seorang lelaki muslimin untuk menikahinya ya. Nah, terkecuali mereka mau dengan niatan ikhlas, tidak ada iming-iming, ya masuk memeluk agama kita seperti itu. Nah, ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 221 ya. Ini ada penekanannya wala ammatun dan tidak dan sekali-kali ammatun mu'minatun, ammah itu budak ya, dan sekali-kali budak ya. Budak perempuan ya khairum min musyrikat. Budak perempuan ya lebih baik daripada orang musyrik ya. Ya, kalau musyrik zaman dulu ada Sabai itu yang menyembah bintang-bintang, ada Majusi yang menyembah api dan matahari dan lain sebagainya ya. Nah, siapapun yang menyembah berhala, siapapun yang memiliki Tuhan melebihi satu, ya mohon maaf, Hindu, Buddha, yaitu Tuhannya, dewa-dewanya banyak, ya seperti itu. Maka menurut Al-Jaziri, ya itu dikategorikan musyrik, ya menurut Al-Jaziri dikategorikan musyrik. Maka haram bagi kita ya menikahinya ya seperti itu. Nah budak ya budak perempuan lebih ya baik kita nikahi daripada ketimbang orang musyrik budak ya. Dulu masih ada zaman-zamannya budak, tapi sekarang sudah tidak ada lah. Jadi budak itu kasta yang terendah ya dalam tatanan sosial. Kasta yang terendah itu lebih baik ketimbang kita nikahi misalkan orang yang terpandang tapi musyrik ya. Nah, itu nggak boleh meskipun orang terpandang ya orang terpandang baik secara ekonomi maupun sosialnya ya. Itu tetap haram hukumnya ya. Nah, seperti itu. Nah, wala tunggu musyrikat hatta yu'minna wala abdun. Nah, maka selanjutnya yang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang musyrik ya. Musyrik itu nanti dikategorikan lagi apakah Nasrani dan Yahudi termasuk golongan yang musyrik. Al-Jaziri mengatakan ada 3 golongan di sana. Yang mana agama samawi, ya agama samawi itu agama yang ada wahyunya dari Allah, akan tetapi mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, masih menyembah berhala itu dikategorikan musyrik juga, termasuk Nasrani. Nasrani itu agama samawi, agama wahyu yang turun dari langit ya. Seperti itu, tapi kebanyakan mayoritas umat-umatnya sekarang ya menduakan, menyekutukan Allah dengan menganggap bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan dan juga Tuhan. Kita ketahui dalam Islam itu lam yalid walam yulad ya. Jadi Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Itu sudah keluar dari konteks ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya muslimat atau perempuan yang muslim ya itu haram hukumnya menikahi musyrikah ya, hamba budak ya, budak laki-laki ya lebih baik juga dibanding pada musyrik ya seperti itu. Nah,
Maka di sini jelas ya, kalau tentang apa namanya, tentang menikahi musyrik, ya itu jelas hukumnya haram bagi laki-laki muslim atau perempuan muslimat, seperti itu. Itu hukumnya haram. Nah, selanjutnya ini masih ada perdebatan, ya para ulama-ulama ya tentang menikahi ahlul kitab. Nah, lihat di sini surat Al-Maidah. Al-yauma uhilla lakum thayyibat. Ya, jadi Allah berfirman, hari ini telah aku halalkan kepada kamu makanan-makanan yang baik ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Jadi makanan-makanan ya yang diberikan oleh ahlul kitab. Jadi terus saya jelaskan apa sih itu ahlul kitab. Takut di sini banyak yang tidak paham dan tidak mengerti ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang yang diberikan kitab. Siapa? Ya, pengikut Nabi Musa dan juga Nabi Isa ya. Karena Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya ya. Seperti itu. Nah, itu mereka pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa disebut ahlul kitab. Seperti itu ya. Pada zaman Nabi ya sampai sekarang. Jadi dihalalkan ya kalau mereka mengasih makanan, ya minuman, halal bagi kita untuk menerima dan memakannya ya. Wa ta'amul lakum ya halul lahum. Jadi makanan-makanan kita ya misalkan kita memiliki tetangga, ternyata tetangganya non muslim atau Nasrani atau dan lain sebagainya. Ya, kita menerima pemberian kue dan lain sebagainya ya halal bagi kita ya untuk memakannya ya. Seperti itu. Dan juga kita ya memberikan makanan dan lain sebagainya kepada tetangga kita atau kerabat atau bukan kerabat apa namanya? Ya kerabat bisa kerabat dan juga kawan kita yang non Islam ya kita diberi makan atau memberikan makanan itu halal ya seperti itu. Untuk makannya wal muhsanat minal mu'minah dan orang-orang baik yang solehah ya wal muhsanat minal ladzina utul kitab ya, dan orang-orang ya perempuan-perempuan yang solehah minal ladzina utul kitab ya yang mana yang diberikan kitab atau ahlul kitab. Nah, penganut ajaran Nasrani yang diberikan kitab itu ya disebut ahlul kitab min qablikum ya sebelum kamu wahai Muhammad iza ataitumuhunna ujurahunna mushinin. Nah, jadi di sini diterangkan dijelaskan bahwasanya halal ya orang-orang yang baik ahlul kitab ya pada zaman dahulu jika kita menikahi ujurahunna di sini mahar memberikan mahar atau menikahi ya halal ya hukumnya. Nah, tapi di sini ada beberapa ya kriteria ahlul kitab yang seperti apa? Apakah orang-orang perempuan Nasrani atau Yahudi zaman sekarang ini masih bisa dikatakan ahlul kitab? Ya, sekeyakinan kita bahwasanya kitab-kitab Bible ya yang ada itu versinya berbeda-beda, redaksinya berbeda-beda. Maka sudah tidak otentik kitabnya. Maka tidak bisa dikatakan sebagai ahlul kitab lagi, apalagi ya ulama Al-Jaziri mengatakan bahwasanya Nasrani itu ya sudah termasuk musyrikin ya kenapa? Karena dia menduakan Allah dengan Rasulnya seperti itu. Sudah tidak termasuk ahlul kitab lagi. Nah ini yang ditekankan kepada lelaki muslim boleh menikahi non muslim tapi dengan catatan ahlul kitab ya
Maka ahlul kitab ini di sini keturunan Yahudi dan Nasrani, dibolehkan seperti itu. Tapi ada beberapa pendapat lagi yang melarang karena untuk zaman ini sudah tidak ada lagi yang namanya ahlul kitab, yang mana kitab terdahulu sudah banyak distorsi sampai sekarang ya, sudah banyak perubahan-perubahan. Maka tidak muktamad seperti itu ya. Seperti itu. Maka ada anggapan yang masih boleh menikahi ahlul kitab perempuan dan juga ada yang tidak boleh. Kalau misalkan boleh dengan beberapa catatan ya. Bahkan SAPI menegaskan sudah tidak bisa, tapi ada ulama-ulama lain berpendapat boleh dengan catatan ya harus benar-benar nenek moyang mereka Yahudi, fanatik penganut Yahudi ya, seperti itu, meyakini ada menyembah Tuhan yang sama seperti itu dengan kita ya, seperti itu, banyak sekali syaratnya ya. Seperti itu. Nah, mayoritas ulama berpendapat membolehkan laki-laki Muslim menikahi non Muslim ya di sana. Akan tetapi ya ijma ulama, jumhur ulama ya semuanya bersepakat ya wanita Muslimah tidak boleh menikahi ahlul kitab. Muslimah dinikahi oleh Yahudi atau Nasrani itu tidak boleh. Di sini yang dijelaskan ya membolehkan ya seorang muslim ya untuk menikahi ahlul kitab. Muslim berarti laki-laki ya. Kalau muslimat berarti perempuan muslim. Kalau perempuan ijma ulama bersepakat bahwasanya kita tidak boleh dinikahi oleh ahlul kitab Nasrani dan juga Yahudi seperti itu. Nah ini berdasarkan hukum perspektif hukum Islam. Nah bagaimana kita melihat berdasarkan hukum positif karena kita tinggal di negara Indonesia. Saya koreksi sedikit ya, negara kita adalah negara dari Mbak Dia, negara kita adalah negara berdasarkan agama, akan tetapi bukan negara syariat. Itu poinnya, negara kita berdasarkan kepada agama ya. Negara kita negara agama tapi bukan syariat Islam ya, agama. Karena ya negara Indonesia mengakui beberapa agama ya. Ada 5 apa ada 6. Ada 6 mungkin sekarang dengan Konghucu seperti itu ya. Nah, landasannya ya, sebenarnya landasannya tadi sudah dikatakan UU nomor 1 tahun 1974 itu tentang pernikahan, perceraian, itu diatur. Maka dimutakhirkan kembali dengan instruksi Presiden ya tahun nomor 1 tahun 1991 yang selanjutnya diorganisir oleh Kementerian Agama dengan apa? Menetapkan kompilasi hukum Islam KHI sebagai pijakan ya sebagai pijakan untuk mengatur 3 aspek pernikahan, waris dan juga wakaf di sana ya KHI. Nah, keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun pertama instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, maka ya kalau kita beragama Islam, maka hukum positifnya berpijakan dengan KHI ini ya. Dengan KHI ini ya. Terus apa keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang penggunaan kompilasi hukum Islam KHI itu ya. Nah, di sini sebenarnya sudah nanti saya jelaskan. Di sini jelas sekali ya. Ya mungkin banyak juga kasus-kasus ya apa yang namanya artis-artis Indonesia menikah beda agama, maka mereka bersiasat karena di Indonesia itu nggak bisa melakukan pernikahan tidak disahkan apabila beda agama mereka, maka
ke luar negeri karena hukum dan peraturan berbeda, mungkin di sana dibolehkan untuk menikah berbeda keyakinan, ya, maka mereka menikah di luar agar dapat pengakuan secara legal formal, ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Karena sudah jelas di sini, ya, larangan menikah dengan beda keyakinan, ya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun tentang perkawinan, ya, ada di mana di pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah. Ya, jadi pernikahan atau perkawinan dianggap sah. Nah, kapan? Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ya. Sah apabila apa? Dilakukan dengan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya. Masing-masing, ya, agama Islam memiliki ritual atau prosesi pernikahan seperti ini, ada rukun dan syaratnya. Dan di luar itu, ya, agama-agama lain, Nasrani dan lain sebagainya, memiliki peraturan masing-masing juga, ya, rukun dan syarat masing-masing juga sebelum mereka melakukan acara pernikahan seperti itu, ya. Nah, maka kalau Nasrani dengan Nasrani bisa dilakukan, ya. Islam dengan Islam masih bisa memungkinkan untuk melakukan pernikahan di negara Republik Indonesia ini, terkecuali kalau beda agama, ya, tidak bisa dilakukan di negara Republik Indonesia ini karena sudah jelas hukumnya, ya. Nah, terus selanjutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, ya. Nah, ada di mana? Ada di pasal 4 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Nah, merujuk kemana? Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang. Nah, perkawinan sah apabila dilakukan dengan cara hukum Islam seperti itu. Nah, sudah jelas nih, ya. Sudah bisa mengambil kesimpulan, ya, dari tema kita. Apakah boleh, ya, menikah dengan non-muslim, orang Islam menikah dengan non-muslim. Tadi secara landasan agama, ya, sudah jelas, ya, dalilnya musyrikin dan ahlul kitab. Nah, secara hukum positif. Nah, selanjutnya dipertegas lagi nih. Nah, Instruksi Presiden juga, ya, satu tentang kompilasi hukum Islam dalam KHI. Ada di mana pasal 40, ya, poin C atau poin 3-nya, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Apa keadaan seorang wanita yang tidak beragama Islam? Maka, nah, di KHI juga, ya, itu dilarang, ya, seorang lelaki muslim mengawini bukan dilarang, ya, artinya tidak akan bisa terselenggara, ya, tidak akan bisa pernikahan itu dilangsungkan di Indonesia, ya, apabila wanita itu menganut ajaran selain Islam seperti itu. Nah, ini untuk wanitanya, untuk perempuannya nanti juga ada sama Instruksi Presiden dalam kompilasi Islam, ya, pasal 44, ya, pasal 44, seorang wanita Islam, ya, tadi seorang laki-laki Islam, ya, menikahi wanita di luar agama Islam. Sekarang seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Nah, wanita Islam dilarang juga mengawini dengan pria non-muslim. Sudah jelas ini KHI, ya, pasal 44. Jadi kalian kalau misalkan punya teman non-Islam, terus tahu-tahu cinlok, cinta lokasi gitu kan. Nah, ya, harus ada kerelaan, ya, harus ada kerelaan. Ya, harus maulah masuk agama Islam, ya. Jangan kita yang masuk agama mereka seperti itu, ya. Seperti itu. Selanjutnya Instruksi Presiden juga KHI pasal 61 tidak sekufu, ya, tidak sekufu itu, ya, bisa dari ras, bisa dari adat atau agama, ya, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan
kecuali tidak sekufu karena perbedaan sekufu, perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din. Nah, kecuali sekufu perbedaan agama itu tidak boleh. Kalau beda ras, beda ini masih boleh. Kalau beda agama dalam Islam itu tidak boleh. Nah, ini berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia, ya, jadi sudah jelas ya hukumnya. Yang pertama, orang menurut Islam yang menganut ya, beragama Islam itu tidak boleh menikahi musyrikin, ya, seperti itu. Tadi dijelaskan musyrikin itu apa aja, sudah jelas, dan boleh seorang mukmin untuk menikahi ahlul kitab. Nah, cuman di sini mayoritas para ulama masih berdebat tentang definisi pengertian ahlul kitab itu sendiri, seperti itu. Tapi tetap seorang seorang muslimat itu dilarang menikahi ahlul kitab. Nah, seperti itu. Nah, mungkin karena materinya sudah habis juga, kalau kepanjangan ya kasihan ini para peserta di sini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Mungkin nanti dilanjut sesi tanya jawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Hairul Hadis MPD yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita ke acara susunan acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin ditanyakan. Apa ini, Andini Eka? Apakah ingin bertanya? Ya, Boleh silakan. nih, saya mau bertanya. Boleh? Siapa dulu? Mungkin Mbak Andin dulu ya, yang duluan. Dan terima kasih moderator. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Eka Sapitri dari STKIP Muhammadiyah Bogor. Izin bertanya, mengapa dalam agama Islam poligami diperbolehkan? Dan apakah hukum dalam negara kita dilegalkan atas hal ini? Terus adakah ketentuan dan syarat yang berlaku untuk seorang laki-laki menurut syariat untuk boleh berpoligami selain dari alasan untuk menjalankan sunnah Nabi? Karena menurut saya banyak sunnah-sunnah yang perlu dijalankan selain dari poligami gitu, seperti sholat malam, zikir, dan lain-lain sebagainya. Kenapa harus poligami? Dan melihat dari situasi zaman sekarang, para lelaki itu berpoligami, tapi dengan perempuan yang lebih muda, gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Andin. Pak Hadis mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Bapak Hadis. Boleh bertanya? Saya juga ingin bertanya. Ditampung dulu atau langsung dijawab? Ya, ditampung dulu aja ya. Oke. Saya Ya, izin boleh bertanya sebentar. Silakan. saya dulu. Ya, Atau- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hafiz. Tadi kan ada poin kedua ya, yang masalah pengharaman menikahi seseorang. Salah satu poinnya adalah sepersusuan. Nah, pertanyaan saya begini. Ada fenomena ketika seorang perempuan yang memang ASInya berlebihan, sehingga dia menampung ASInya untuk entah itu dijual, entah itu sumbangkan untuk orang tua yang ASInya itu dalam keadaan medis atau kesibukan tidak bisa menyusui anaknya. Pertanyaan saya,
kan kita nggak tahu nih diskusi ibunya itu kemana gitu. Ini kan jadi kontemporer di zaman ini kan. Nah kira-kira sudah ada pembahasan nggak untuk permasalahan kontemporer ini mengenai saudara sepersusuan? Misalnya kalau kita lihat kan nggak sedikit juga orang yang menyumbangkan air susu ibunya, baik itu secara komersial, baik itu secara sumbangan. Mungkin itu aja. Ya, baik. Ya. Sekarang saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Enda Pratiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Enda Pratiwi dari STKIP Muhammadiyah Bogor. Tadi kan ada hukum nikah bagi seseorang yang tidak terdesak oleh suatu hal mengharuskan ia segera menikah. Apakah itu seperti misalkan menikah tapi sudah hamil dan disegerakan untuk menikah? Dan jika kalau begitu, bagaimana hukum dalam Islam? Terima kasih. Ya, mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum Oh, Pak iya, Hadi. Pak. Saya juga ini ya, pernah Dibatasi dulu ya. 3 penanya dulu, nanti sesi keduanya ya. boleh. Ya Pak, mungkin pertanyaan pertama dari Teh Andini Eka Saputri. Baik, terima kasih pada Saudara Andini. Ini mahasiswi saya juga yang mana menanyakan hukum poligami ya. Hukum poligami sudah jelas landasannya, dasarnya. Ya, tadi karena segala sesuatu itu harus ada rukun dan syaratnya. Ya, sunnah poligami itu. Cuman ada syaratnya dan juga sudah diatur juga ya dalam KHI ya, bahwasanya ada persyaratan untuk poligami itu harus ada sepengetahuan istri pertama seperti itu. Landasan ya sunnah poligami itu ada dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan minhum. Jadi ya nikahilah ma tobalakum minan nisa. Ya jadi laki-laki itu dianjurkan, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang baik-baik ya. Perempuan yang kita anggap baik ya. Ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Masna 2, 3, dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika seorang laki-laki ya berkeyakinan ya ditakutkan, masih takut kita tidak bisa adil terhadap perempuan ya yang kita nikahi atau yang kita madu ya. Kalau misalkan kita masih memiliki ketakutan kalau saya menikah lagi dengan istri kedua, maka istri pertama saya akan marah. Hubungan rumah tangga tidak akan harmonis. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan. Fa'in khiftum. Ya, khiftum. Khopa ya khopu, artinya takut. Ya. Jika kita takut tidak bisa berbuat adil, Allah ta'adilu. Ya, kita tidak bisa berbuat adil, apalagi menyebabkan pernikahan pertama kita tidak menjadi sakinah mawadah lagi, karena tujuan pernikahan itu sakinah mawadah warahmah seperti itu ya. Litaskunu ilaiha. Ya, jadi agar menjadi sakinah kita menetap dengan mereka suasana tentram. Apabila tidak tentram ya, tidak akan tujuan pernikahan itu ya. Nah, maka saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Dalam artian saran saya saran saya lebih baik tidak melakukan poligami apabila kita takut ya tidak bisa berbuat adil baik kepada istri pertama atau kepada istri kedua. Kita takut nanti rumah tangga kita yang pertama malah amburadul, acak-acakan dan lain sebagainya ya. Nah, dalam hukum positif
kalau tidak salah ya, salah satu syaratnya ada persetujuan dari istri yang pertama. Jadi nikah itu atas sepengetahuan istri yang pertama, seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Itu. Jadi lebih baik perbanyak sunah-sunah yang lain ya, yang lain tadi seperti sholat tahajud, sedekah dan lain sebagainya ketimbang mungkin menambah istri atau berpoligami seperti itu. Ya. Itu mungkin pendapat saya ya. Pendapat saya itu tidak bisa dijadikan rujukan ya. Dalam artian ya pendapat saya juga dalam artian itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti itu ya. Karena ini hal perdebatan yang mana ranahnya ikhtilaf ya, seperti itu ya. Nah, terus di sini pertanyaan yang bagus sekali, luar biasa sekali ya, pada zaman kontemporer ini ya. Jadi banyak ibu-ibu ya yang mana menjual susunya ya, dimasukkan ke inkubator di penjualan susu untuk nanti bisa dimanfaatkan ya kepada anak-anak yang lain yang mana mungkin orang tuanya juga sibuk kerja jadi tidak bisa menyusui ya, seperti itu. Nah, makanya ya tadi sudah dijelaskan itu jumhur ulama sudah sepakat, hukum Islam sudah sepakat ya, satu persusuan itu tidak boleh. Nah, makanya apabila ya di luaran sana atau kita sendiri yang memberikan ASI susu dari hasil beli itu, maka harus di tracking ya, harus dicari tahu ini susu ASI dari siapa ya, wanitanya siapa yang jelas ya. Kita juga kan nggak mau sebenarnya, kita juga ya, saya pribadi nggak mau kalau misalnya maaf ya, anak kita dapat ASI atau dari orang yang ternyata latar belakangnya gitu kan ya, tidak sesuai dengan keyakinan kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya harus di tracking, jangan sembarangan ya, seperti itu. Nah, ini tugas kita juga, tugas Bang Masewa dan semuanya ya. Apabila kita memberikan ASI ya, ASI non ibunya, maka kita harus pacak, harus ketahui ya dari siapa ASI ini, siapa orangnya yang menjual atau memberikan ASI ini ya, karena menyangkut ya masalah kedepannya secara tidak langsung akan terjadi hubungan saudara persusuan ya terhadap kita. Maka secara tidak langsung kita juga yang misalkan anak yang menyusui itu ya secara tidak langsung menganggap mereka itu ibu, seperti itu. Nah, itu berdasarkan hukum Islam. Jadi harus diseleksi juga ya, harus kita ketahui siapa yang menjual susunya, orangnya siapa, susu dari siapa. Nah, seperti itu ya, Bang Masewa, supaya nanti ke depannya tidak terjadi mungkin ya, siapa tahu ke depannya kita menikahi gitu kan, atau menikahi orang atau anaknya yang 7 anggota itu yang 1 persusuan, karena itu hukumnya haram, seperti itu ya. Mungkin itu ya pendapat saya. Nah, selanjutnya tadi tentang hukum menikah yang dianjurkan ya oleh siapa tadi? Saya Yulia Endah Ya, oleh Pratiwi. Yuliana Indah. Ya, tadi Bapak gimana kalau misalkan menikah tetapi sudah di luar nikah. Nah, dalam agama sudah dijelaskan, sudah diatur bahwasanya orang yang hamil baik di luar nikah atau baik orang yang hamil itu ya seharusnya tidak dinikahkan terlebih dahulu meskipun tahu orang tuanya ya. Tapi kalau kebanyakan tuh suka dinikahin aja, Pak. Itu gimana hukumnya? Ya, kalau hukum pernikahannya halal ya, hukum pernikahannya halal. Cuman tetap
tindak anaknya halal. Karena gini, peraturannya ya apa namanya? Peraturannya itu orang yang hamil di luar nikah itu seharusnya tidak boleh dinikahi sampai mereka itu melahirkan dan ada sampai selesai apa namanya haid atau nifas ya, nifas sampai selesai nifas mereka. Nah, itu tidak boleh. Dan bagaimana hukumnya? Menikahkan orang yang kalau kita hamil di luar nikah ya, itu mayoritas ulama itu ya tidak membolehkan ya, nunggu dulu sampai lahiran ya, seperti itu ya, nunggu dulu sampai lahiran sampai keluar anak. Karena gini, takutnya orang yang yang menggauli, yang menghamili perempuan itu yang menikahi ya, bukan yang menikahi. Paham nggak? Ya, makanya ditunggu sampai nikah, sampai melahirkan dulu. Meskipun mungkin sudah tahu yang menghamili si A misalkan. Takutnya kan ada lelaki sudah menggauli sampai hamil terus kabur, terus dinikahkan oleh yang lain yang bukan menghamilinya ya. Nah, mungkin pandangannya takut akan hal seperti itu, maka ditunggu sampai kelahiran dulu ya, maka boleh dinikahkan ya, seperti itu. Anjurannya seperti itu, mayoritas ulama berpendapat seperti itu, tidak boleh dinikahi ya, seperti itu ya, sampai lahiran dan lain sebagainya. Pada faktanya banyak ya, karena married by accidental ya, nikah itu karena kecelakaan maka dinikahkan oleh keluarganya, seperti itu. Maka apa posisi hukumnya? Saya tidak bisa menghukumi ya, dalam artian menurut ini hukumnya haram dan lain sebagainya. Yang haram itu sebenarnya tindakan yang di luar nikah. Kalau misalkan di anjuran, lebih baiknya itu menunggu sampai lahiran dulu ya, seperti itu. Nah, maka itu bisa dibolehkan juga seperti itu. Ya. Tapi Pak, ada juga yang berpendapat katanya boleh dinikahkan, tapi setelah melahirkan atau setelah nifas dinikahkan kembali. Tapi banyak juga yang melakukan seperti itu, tapi pas sehabis nifas tidak dinikahkan lagi. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kepada keyakinan, fatwa-fatwa yang diambil. Ya, kita berpegangan kepada mazhab atau ulama yang mana seperti itu. Tapi mayoritas ulama berpendapat ya bahwasanya menunggu sampai lahiran sampai nifas baru nikah, seperti itu. Itu untuk untuk menjaga nasab, dalam artian kejelasan bapak seorang anak tersebut. Jangan sampai nanti yang nikahi itu bukan lelaki yang menghamilinya, seperti itu. Itu jangan sampai yang menikahi si perempuan itu bukan lelaki yang menghamilinya, seperti itu. Itu ya salah satu pertimbangannya. Jadi nasabnya terjaga, jelas nasabnya ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, mungkin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Izin menanggapi, Pak. Ya, boleh. Kan tadi syarat ketentuannya yang intinya adalah yang sering kita dengar adalah izin dari, kalau poligami itu izin dari istri pertama. Nah, banyak kasus di lingkungan sekitar kita atau bahkan di negara kita gitu, lelaki yang berpoligami itu lelaki yang sembunyi-sembunyi gitu. Jadi tanpa diketahui oleh istri yang pertama, ataupun sudah izin kepada istri yang pertama namun tetap tidak diizinkan, tapi
tetap melangsungkan pernikahan gitu. Apakah hukum pernikahan poligaminya atau pernikahan keduanya itu tetap sah atau tidak sah? Begitu, Pak. Sah. Jadi kalau merujuk kepada syarat dan rukun pernikahan sudah sudah dipenuhi, maka sah, hukumnya secara agama sah, ya, seperti itu. Cuman kan ada pertimbangan lain, fa in khiftum. Nah, saya juga tidak bisa memberikan menghukumi, ya, tidak bisa menghukumi karena saya bukan fuqaha atau bukan mufti, bukan seorang mufti, ya, bukan seorang mufti. Jadi saya tidak bisa menghukumi bahwasanya itu sah atau tidak, seperti itu. Kalau memang menurut saya, kalau memang itu sudah sesuai rukun dan syaratnya, itu sah, seperti itu, ya. Kalau halal atau haramkah pernikahan itu nufawwid ilallah. Jadi kita serahkan hukum itu kepada Allah, seperti itu, ya. Tapi kan tadi ada garis besar catatan, ya, harus bisa berlaku adil, ya, seperti itu. Tapi Bapak kalau misalkan kalau poligami itu katanya kalau misalkan istri mengizinkan itu bakal dijamin surga. Katanya kayak gitu, emang benar? Ya, ada hadis yang menyatakan seperti itu, ya. Iya. Jadi memang jaminannya surga, karena kenapa? Karena suatu hal yang berat sekali bagi seorang istri, seperti itu. Makanya itu jaminannya surga, seperti itu, ya. Aduh, saya jadi pusing nih. Sebenarnya saya bukan ahli tentang hal ini, jadi banyak ditanya tentang hal ini, ya. Kita sharing aja, ya. Seperti itu. Mungkin nanti ada tanggapan atau tambahan dari peserta yang lain, bisa menambahkan, bisa menanggapi hal ini, seperti itu, ya. Oke, mungkin dicukupkan, ya, untuk 3 pertanyaan yang Apakah tadi. ada tambahan pertanyaan? Ya, boleh. Ada termin yang kedua, ya. Ada berapa termin? Moderator? Bentar. Mungkin 2 orang, Pak, karena waktunya juga sudah mepet. 2 orang, ya, silakan. Izin bertanya, ya. Ya, saya dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dari IP Muhammadiyah Bogor. Terima kasih Bapak Khairul Hadis. Materinya sangat menarik, ya, karena banyak fenomena-fenomena yang ada di masyarakat mengenai pernikahan beda agama, ya. Tadi juga dibahas tentang banyak artis yang menikah di luar negeri untuk melegalkan pernikahan beda agama ini. Nah, berdasarkan pengamatan saya, banyak perempuan yang pernah gagal berumah tangga akibat poligami. Tadi yang dibahas oleh Teteh Andini. Jadi banyak wanita yang trauma untuk menikah kembali dengan sesama muslim dengan alasan takut dengan poligami. Sehingga mereka memilih ada yang menikah dengan non-muslim dengan alasan karena di agama tertentu melarang poligami, ya, atau monogami. Bagaimana Bapak Hadis melihat fenomena wanita muslimah yang memilih menikah dengan non-muslim dengan alasan monogami tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua adalah banyak juga anak muda yang menjalin hubungan dengan non-muslim. Padahal mereka sudah tahu endingnya akan seperti apa, gitu, ya. Sudah tahu dari awal memulai pun sudah tahu endingnya, tapi tetap memaksakan. Nah, tipsnya bagaimana untuk menghindari hubungan beda agama tersebut, dan apabila yang sudah menjalani, bagaimana untuk
mengakhirinya karena iya bentar saya. Karena dijalani pun sudah tahu endingnya kan seperti apa. Gitu. Oke, itu aja pertanyaan untuk Bapak Hadis. Pertanyaan ketiga, Bapak Hadis kapan menikahnya itu? Ya udah, hatur nuhun Pak Hadis. Fatality. Ya, ada yang mau digabung, mau jawab langsung nih? Pertanyaan kedua di sesi 2 mungkin ada lagi satu orang lagi. Ya, boleh, boleh. Herti ya. Ya, Teh Herti silakan. Jadi gini, jika posisi seperti ini, contohnya laki-laki beragama Islam, sedangkan perempuan itu non-Muslim. Dan dalam syarat pernikahan perempuan itu harus mempunyai wali. Sedangkan dari keluarga perempuan tersendiri mayoritas non-Muslim. Apakah wali dari perempuan tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu agar bisa menjadi wali perempuan tersebut? Udah, segitu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Teh Herti. Silakan kepada Bapak Muhammad Hairul Hadis untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nina dan Teh Herti. Baik, terima kasih banyak. Tadi ada beberapa pertanyaan, salah satunya dari kawan saya nih dari STK Muhammadiyah, Bu dosen Bu Nina. Waduh, pertanyaannya luar biasa. Jadi banyak perempuan-perempuan Muslim yang trauma ya, gagal di rumah tangganya dikarenakan ya suaminya berpoligami seperti itu. Bahkan memutuskan pengen dah nikahin lelaki di agama lain karena di sana diajarkan untuk monogami ya, cukup sendiri aja seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Nah, seperti itu. Jadi pendapat saya kalau misalkan tetap hukumnya haram ya bagi perempuan untuk menikahi orang non muslim seperti itu ya. Tetap haram. Tadi sudah jelas ya. Al-Maidah ya, surat Al-Maidah itu haram ya, non muslim baik ahlul kitab maupun musyrikin seperti itu. Itu sudah jelas haram. Dan bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Banyak sekali solusinya. Sebenarnya hukum positif juga ya, banyak memberikan solusi yang mana dalam artian ketika seorang laki-laki mau berpoligami ya harus ada izin atau sepengetahuan seorang istri terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya, maka agar tidak terjadi apa ya berakibat fatal ke depannya, maka hal itu disyaratkan, hal itu diundang-undangkan dalam KHI itu ya, bahwasanya seorang suami yang ingin melakukan poligami harus ada izin atau sepengetahuan dari istri yang pertamanya seperti itu. Itu tindakan preventif agar tidak terjadinya keruntuhan rumah tangga, bahkan mungkin perempuan itu hatinya sangat halus dan lembut, sangat perasa ya. Jadi gimana ya? Jadi laki itu sebenarnya harus menyikapi, bertindak, melakukan seorang perempuan itu kalau bisa ya jangan sampai hatinya terluka, karena kalau sudah terluka itu ya efeknya traumanya akan berkepanjangan seperti ini. Bahkan ya ekstrimnya mengeneralisasi semua lelaki bahkan agamanya. Wah, di Islam membolehkan poligami seperti ini. Saya nggak mau dipoligami, saya mau nikah dengan beda agama seperti itu. Nah, itu tetap tidak boleh ya seorang muslimah menikahi
apa namanya non Muslim di sana ya. Kenapa ada ayat seperti itu? Semuanya pasti ada hikmahnya ya. Allah menurunkan ayat seperti itu semuanya ada hikmahnya ya. Baik untuk perempuan dan laki-laki ya, tentang apa anjuran berpoligami, masna wa thulatsa wa ruba. Nah, tapi kan di sana kita bisa ambil garis besarnya apa? Kita harus berlaku adil ya. Dan seorang lelaki pun ya selain adil menurut saya di sana ya perlu juga ya persetujuan seorang istri seperti itu ya. Nah, maka ini memang apa namanya suatu hal yang berat juga ya dalam artian untuk berpoligami selain kesiapan mental, siap secara finansial dan juga kita harus bisa meyakinkan pada istri yang pertama. Ya, kalau kita tidak bisa belum selesai dengan istri yang pertama, ya maka dianjurkan janganlah berpoligami karena efeknya dampaknya itu tadi seperti tadi ya mengurangi kepercayaan terhadap apa namanya terhadap agama yang kita peluk sendiri agama Islam seperti itu. Padahal mungkin ya ayat ini turun dan ada banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya seperti itu ya. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam dan sebagainya, pasti di sana ada hikmah ya yang terkandung. Mungkin bagi mayoritas Muslim mungkin ya ayat ini ayat yang tidak adil ya bagi seorang perempuan mungkin ya, seperti itu. Tapi kita sebagai seorang Muslim harus meyakini ya tuntunan kita adalah Al-Quran dan hadis. Ya, apa yang diturunkan dalam Al-Quran dan hadis pasti semuanya mengandung hikmah ya dalam kehidupan ya beragama ini, berinteraksi dengan yang lain dan juga semua pasti ada hikmahnya ya. Pasti Allah itu menurunkan ayat ya itu pasti ada hikmahnya ya. Ya. Ada hikmahnya seperti itu ya. Kita kalau bisa mengambil aja hikmahnya ya di balik ayat tersebut ya. Mungkin itu aja. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan selanjutnya ini satu penanya tapi pertanyaannya aduh banyak banget ya untung nggak sampai 5 gitu kan. Jadi dianggap aja ada 3 penanya ya. Ya, ada di luaran sana muda-mudi ya bergaul dengan lintas agama ya mereka memiliki kedekatan, memiliki ketertarikan satu sama lain padahal endingnya kita udah tahu ya yang namanya pacaran yang ujung-ujungnya menikah seperti itu ya. Ya saya sarankan kepada muda-mudi yang seperti itu ya kalian harus berkomitmen, kalian harus membicarakan dari awal, harus memberikan pemahaman ya bahwasanya nikah beda agama itu ya baik dalam Islam maupun dalam hukum positif itu tidak diperbolehkan kecuali sama-sama memeluk agama yang sama seperti itu. Maka dianjurkan yang sekarang dekat dengan teman yang beda agama seperti Mbak Dia, nah, seperti itu. Ya, ajak saja temannya kalau misalkan mau serius dan lain sebagainya, ajak saja temannya untuk memeluk bisa Islam seperti itu. Karena memang dalam hukum agama dan hukum positif kita itu tidak diperbolehkan seperti itu ya menikah beda agama seperti itu. Nah mungkin itu solusi ya salah satu solusinya seperti itu diajak. Tapi niat kembali kepada niat ya bukan karena untuk menikah ya mudah-mudahan dengan perantara menikah bisa perantara menikah bisa masuk agama Islam ya terus bisa ikut memeluk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam itu kan. Jadi kita berdakwah dengan cara pernikahan seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan dari siapa dari siapa tadi? Herti. Ya, Neng Herti. Yang kedua. Tadi apa pertanyaannya? Saya lupa.
Teh Herti, bisa diulang pertanyaannya, Teh? Oh, Oh iya. Oke, Iya, Teh. saya udah ingat. mau Ya, udah ingat. Ya. Bapak, Tadi jadi gini, ya sudah ingat saya. ketika laki-lakinya beragama Islam, oh ya udah. Oke, ketika laki-lakinya beragama Islam, terus perempuannya non-Islam, terus masuk Islam, kan mayoritas itu keluarganya non-Islam. Maka apa namanya? Nah, Ya mayoritas non-Islam. Wali kan syarat-syarat wali itu harus beragama Islam, akil balik, sehat sempurna gitu kan? Seperti itu. Nah, maka ya. para ulama dan juga dalam KHI itu, ya kompilasi hukum Islam, ya ada yang namanya wali nikah, ya. Nah itu bisa diwalikan dikarenakan walinya mungkin masih beragama Nasrani atau Kristen, maka ada yang namanya wali nikah, itu biasanya ambil dari KUA, ya seperti itu. Maka bisa dinikahkan dengan diwakilkan atau diwalikan ke wali nikah KUA. Ini salah satu selain jarak. Ya, selain jarak ya yang jauh, ada juga apa perbedaan agama antara wali, ya itu bisa diwalikan seperti itu, ya ngerti? Oke, mungkin cukup sekian ya. Kembali Terima kepada kasih. moderator, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Masih di mute Mbak Putri. Masih di mute. Mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Hairul Hadis MPD yang telah menjawab pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada yang sudah bertanya. Baik, karena sesi selanjutnya itu seharusnya pengumuman door prize, tapi mungkin untuk pengumuman door prize akan disampaikan di grup oleh panitia. Jadi langsung saja kita ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan pemateri. Terima kasih banyak dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin sesi foto ya. Nanti akan di foto sama siapa, Bu? Oh, iya ada Bang Mase dan yang lainnya. Oh ya, Bapak Mase. Oke, diharapkan semuanya on kamera. Oke, sudah mungkin Mbak. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak panitia, peserta semuanya. Sehat-sehat selalu. Izin lab ya. Ya, terima kasih Bang Hadis. Ya, sama-sama Mbak Dia. Sukses selalu. Amin. Sampai jumpa di Terima kasih Bu Dia. ya. Oh iya, apa namanya? Daftar hadirin sudah di-share? Bang Mase? Bang Mase, hadirin sudah di-share? Oke, teman-teman, mohon tidak live dulu. Sepertinya belum di-share daftar hadirnya ya. Bang Mase? Sudah di-share. Oh, sudah. Oke.
Baik, Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, silakan untuk bisa lab. Terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih ya Bang Mase. Sama-sama. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi